tutup. Lek tetepan to. Sak-sak wah. Mending sing mau deh. Mending sing mau kae to. Dongin nek cowok-cowok kan 25.000. Pertama-tama, selamat siang kepada Bapak dan Ibu calon investor yang telah hadir ke pemaparan produk kami pada siang hari ini. Produk kami dari PT Manise Yang menyediakan bolu gulung dan juga bolu pisang. latar belakang. Ini dia bolu gulungnya dan ini dia bolu pisangnya. Latar belakang terbentuknya usaha kami yaitu karena begitu melimpahnya produksi gandum di daerah ini dan juga dengan semakin berkembangnya tren masa kini di mana bolu menjadi kegemaran anak muda masa kini dengan berkembangnya inovasi, rasa, dan tentu saja berbagai varian yang lebih menarik. Dengan banyaknya permintaan masyarakat, kami PT Manise dapat membuat bolu pisang bukan bolu Manise dengan inovasi yang berbeda. Kekurangan dari produk kami adalah kami masih memiliki modal yang belum cukup, sedangkan permintaan pasar sendiri semakin bertambah dan semakin berlimpah sehingga kami membutuhkan dana dari para calon investor, Bapak Ibu sekalian, untuk bergabung bersama berinvestasi pada PT Manise. Seperti yang Bapak Ibu sekalian pelajari pada SMA kelas 11 yaitu program linear, kita dapat mencari keuntungan setelah berinvestasi pada PT kami. Kita bisa menggunakan program linear untuk mencari hasil maksimum yang diperoleh. Saya akan membacakan permasalahan terlebih dahulu. Kami akan memproduksi bolu gulung dan bolu pisang. Untuk membuat bolu gulung membutuhkan 5 kg tepung terigu dan 1 kg gula. Sedangkan untuk membuat bolu pisang membutuhkan 7,5 kg tepung terigu dan 1/4 kg gula. Kami mempunyai persediaan tepung 15 kg dan persediaan gula 2 kg. Pertama-tama kita memisalkan X sebagai banyaknya bolu-bolu yang diproduksi dan Y sebagai banyaknya bolu pisang yang diproduksi. Untuk memudahkan pencarian, kita menggunakan tabel. Setelah membuat tabel, diperoleh fungsi tujuan yaitu 5.000X ditambah 7.500Y kurang dari sama dengan 15.000. Disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, 1000X ditambah 250Y kurang dari sama dengan 2000. Disederhanakan menjadi 4X plus Y kurang dari sama dengan 6. Karena barang tidak pernah negatif, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Belum tertuliskan pada lembar di situ ya, maaf. Kemudian
Kemudian diperoleh fungsi objektif yaitu f(x, y) adalah 25.000x ditambah 30.000y. Setelah itu kita bisa membuat grafik menggunakan titik yang telah diperoleh. Memisalkan x sebagai 0 dan y sebagai 0. Bisa dilihat grafik tersebut. Setelah mendapatkan grafik, kita menguji titik 0,0 untuk memperoleh daerah penyelesaian. Yang pertama, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 menjadi 0 kurang dari sama dengan 6 artinya memenuhi. Kemudian garis 2, 4x plus y kurang dari sama dengan 8 menjadi 0 kurang dari sama dengan 8 artinya memenuhi. Setelah itu kita mengeliminasi x sehingga diperoleh nilai y sama dengan 4/5. Setelah memperoleh nilai y, kita substitusi ke garis 1 sehingga memperoleh nilai x sama dengan 9/5. Untuk memperoleh pendapatan maksimum, kita substitusi garis-garis yang telah titik-titik yang telah diperoleh ke fungsi objektif. Pendapatan maksimum yang kita peroleh adalah Rp74.000. Gimana ya, Bu? Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berapa biaya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi dalam sehari? Baik, pertanyaan dari Ibu Dia. Dalam sehari kan kita memenuhi permintaan dari pasar. Nah, bahan baku yang kita perlukan adalah tepung terigu dan gula. Sedangkan persediaan kami menyediakan 15 kg tepung terigu dan 2 kg gula. Harga 1 kg tepung terigu adalah 15.000 dan gulanya adalah 12.000. Target pemasaran roti mau kemana? Target pemasaran bolu pisang dan bolu gulung ini tentunya ke semua kalangan, baik itu para lansia, usia tua, remaja, anak-anak, hampir semua kalangan dapat kita amati semuanya sangat menyukai bolu gulung maupun bolu pisang ini. Dan itu tapi tempatnya mau kemana? Wilayah keluar Tempat pemasaran kami untuk saat ini berorientasi pada dalam negeri. Untuk di daerah ini tentunya dengan bantuan dana dari calon bapak dan ibu investor, maka kami akan berusaha keras untuk semakin mengembangkan usaha ini sehingga bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Bu, Ya, saya Nabila. Nah, ini kan yang memiliki pendapatan maksimum kan 74.000, Bu. Nah, itu tuh didapatkan dari menjual 4/5 bolu gulung dan 9/5 bolu pisang. Nah, niku pripun masuk enten per niku? Ya baik, karena itu kan pecahan ya. Jadi kalau kita buatkan menjadi 1 dan 2, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 125.000.
Gitu ya Ibu Nabila. Nggih. Baik, Bapak Arja. Apa yang membuat perusahaan Anda berbeda dari yang lain? Apa yang membuatnya unik? Dan kita mengingat usaha Anda sudah banyak dilakukan oleh perusahaan di luar sana. Baik. Yang membuat perusahaan kami berbeda dan unik dari yang lain adalah kami selalu berinovasi untuk membuat varian yang baru, varian yang unik yang belum ada di pasar yang lain. Misalnya dengan adanya baru pisang maupun baru gulung ini bisa divariasi lagi menjadi lebih unik lagi. Unik dalam arti? Unik dalam arti belum ada yang lain. Misalnya baru pisang ini kami bisa menambahkan baru pisang maca maupun baru pisang taro seperti itu. Lalu bagaimana dan kapan saya mendapatkan kembali uang yang telah saya berikan kepada perusahaan Anda? Nah, keuntungan yang Bapak Arja akan dapat ketika berinvestasi pada kami adalah sekitar 1 bulan sekali penanaman modal yang diberikan akan bertambah. Baik, Bunda. Baik, pada proposal yang kalian berikan kepada kami calon-calon investor, sepertinya di pojok di halaman terakhir ya, ini ada cara mencari titik A, B, C, D. Namun pada grafik tidak dijelaskan di mana letak titik A, B, C, D. Lalu kalian itu ngarang apa gimana ya ini mencari titiknya ini? Oh, yang ini belum dijelaskan titik-titiknya, mohon maaf. Jadi titik A adalah 0,0 di grafik sini. Kemudian titik B 2,0 di pojok sini. Kemudian yang ketiga titik C 45,95 ada di sini di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir titik D adalah 0,2 adalah di sini. Begitu Ibu Manda? Baik, saya juga ada satu pertanyaan lagi untuk prodinya. Tadi kalau tidak salah namanya Dila ya, karena kan belum perkenalan jadi saya kurang mengerti siapa namanya. Untuk Dila, apakah tadi menjelaskan bolunya itu produknya itu bisa untuk lansia? Kan banyak sekali lansia yang memiliki penyakit-penyakit diabetes gitu ya, kan juga tadi menjelaskan ada ciri khas sendiri untuk berbeda dengan usaha-usaha yang sudah dibangun di luar sana. Baik, untuk lansia itu apa keunggulannya atau apa gimana caranya begitu agar lansia juga bisa mengkonsumsi produk yang kalian jual, agar kami para investor ini yakin jika produk kalian ini bisa sekali dipasarkan ke semua umur. Baik, keuntungan mengapa ini juga termasuk lansia dapat mengkonsumsi baru ini adalah karena baru kami ini sangat lembut, berbeda dengan baru yang lain, sehingga lansia pun yang Bukan itu, kalau saya bilang banyak sekali lansia yang memiliki penyakit Belum selesai. pertama, saya paham maksudnya Amanda. Pertama kan itu bertanya tentang mengenai gula. Perlu diketahui bahwa tidak semua lansia menderita diabetes. Kemudian kami juga memberikan varian, ada yang low kalori di mana itu menggunakan susu rendah lemak dan juga rendah gula. Menurut kalian ini untuk pertanyaan basic manner ya. Apakah menurut kalian perkenalan dalam awal pemaparan permintaan permohonan kerjasama untuk mendapatkan dana apakah tidak penting? Baik, tentu saja perkenalan itu sangat penting karena seperti yang kita ketahui tak kenal maka tak sayang. Namun mengingat kami juga manusia, kita semua manusia pasti ada kesalahannya ya, bukan ya? Ada lupa, jadi kami juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Sonan dan perkenalan saya Saya Dila Tiani. Saya Kabila Natasha. Saya Indra Wandari. saya Muhammad Nurasian. Terima kasih. Izinkan strategi apa yang dilakukan kalian untuk menambah pendapatan selain dengan mencari investor? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Rati. Untuk selain kita menarik investor, kita juga dapat menjual produk bolu pisang dan bolu bolu ini ke tempat-tempat yang strategis. Gitu ya. Baik, Tiara, bagaimana cara kalian menghadapi pesaing-pesaing yang lain? Ya baik, dijawab lagi ya pertanyaannya, Ibu Tiara. Kami akan selalu menjaga kualitas dan keamanan produk supaya lebih menarik, rasanya tetap inovatif, serta harganya yang terjangkau. Yang
tadi itu kan bilang ada yang versi low kalori gitu ya Mbak. Nah itu tuh untuk rasanya bagaimana, apakah terjamin, mengingat kalau manis buatan juga nggak baik buat tubuh. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengatasi itu? Baik, pertanyaan dari Bu Najwa. Kami untuk versi low kalori kami menggunakan susu rendah lemak dan juga gula jagung, di mana kita semua mengenal bahwa gula jagung itu sangat rendah kalori, di mana kalorinya hanya sebesar 5, bisa dihitung sebagai 0% kalori. Jadi tentu saja itu lebih rendah kalori daripada gula tebu. Dan apakah itu rasanya akan sama dengan yang rasa versi originalnya? Tentunya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi rasanya tetap sama-sama manis. Karena mengingat banyak sekali juga produk-produk low kalori yang lain yang juga sukses dengan produk mereka. Baik, Ibu Farida. Baik, saya selaku sebagai calon investor pasti sudah tahu bahwa saat saya berinvestasi pasti akan ada kerugian ataupun masalah yang dihadapi. Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda yang bisa kami terima? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Ketika mengalami kerugian, kami akan tetap fokus untuk mengelola keuangannya dan tetap fokus pada produk yang akan kami jual. Tentu saja, jika mulai terjadi tanda-tanda akan adanya kerugian, maka kami akan mengkomunikasikan dengan Bapak, Ibu calon investor sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama mendiskusikan jalan terbaik apa yang bisa kita sama-sama lakukan untuk menyelamatkan bisnis kita. Seperti itu. Apa keuntungan kami jika berinvestasi ke Anda? Investor yang ada. Ketika Bapak Ibu sekalian berinvestasi kepada kami, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan keuntungan sekitar 10% dari penanaman modal yang diberikan kepada kami. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat bekerja sama dengan kami dan menanamkan modal investasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic.